Pertanyaan saya, negara mana sih yang siap? Kan tidak ada yang siap. Jadi kalau ada pengamat bilang, wow kita nggak siap, ya memang nggak pernah ada yang menduga akan seperti begini nih gitu. Ya, Amerika aja begitu galau. Anda bisa bayangkan sebesar Amerika itu minta bantu Indonesia, itu bisa dibaca bagaimana. Saya akhirnya memberikan saran. Ya kami sendiri sekarang sedang mengkonsolidasi alat-alat kebutuhan kami, bahwa kloroquine bisa menjadi obat malaria kita, itu bisa menjadi satu alternatif yang bagus dan proven. Tadi saya dengar sendiri statementnya Presiden Trump, kita produksi kloroquine terbesar di dunia, Kimia Farma. Ya saya kira masih jalan, ini kita belum hitung, belum cukup, bisa saja besok lusa tiba-tiba per daerah. Daerah A kita mungkin karantina, kita tidak ngerti, tidak ada istilah kita dalam undang-undang mengenai lockdown atau karantina. Tiba aja karantina satu kecamatan atau desa, kecamatan, atau nanti sampai kepada kota, sampai nanti pada provinsi dan seterusnya. Itu kajiannya saya kira sedang berjalan saat ini. Bahwa ini masalah, yes. Bahwa kita menangani dengan juga benar, yes. Masih ada masalah penanganan kita, yes. Tapi semua menurut saya sekarang berjalan mulai makin rapi ke depan ini. Ya dampaknya pastilah besar, tapi seperti saya katakan berkali-kali, 70% kita punya itu kan market domestic consumption. Itu yang sangat menolong kita. Nah ini yang oleh Presiden tidak mau sampai terganggu. Oleh sebab itu segala macam dana kemampuan oleh Presiden, oleh pemerintah dikerahkan dan menggerakkan ekonomi 70% lebih ini. Nah ini kalau ini jalan, kita memang tertekan tapi saya kira masih bisa untuk cukup baik lah. Kalau logistik itu menjadi utama kita. Jadi kalau beras atau 9 bahan pokok lah. 9 bahan pokok itu kita jamin nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Listrik nggak ada masalah, kita punya energi cukup. BBM juga nggak ada masalah, kita juga cukup sampai hari ini. Air nggak ada masalah. Jadi pada dasarnya kita hampir tidak ada masalah, karena itu yang basis. Kalau itu tidak cukup, panik. Nah, kita sampai hari ini, saya lihat tidak ada lagi pembelian. Awal ada kelihatan gejolak dikit, tapi setelah dilihat pemerintah cukup kok, beras kita sangat cukup. Nah, ini mau panen lagi bulan depan, kalau udah keliru panen beras, yang ada saja sudah cukup untuk beberapa bulan ke depan. Dengan panen ini saya kira akan kita punya lebih cukup. Ya kita tahu persis itu jadi rakyat itu ada yang kerja hari ini untuk makan hari ini kan, ya harus cash. Langsung itu, bantuan langsung itu, BLT itu sedang dipertimbangkan pemerintah cara-caranya bagaimana supaya langsung pada orang itu. Jadi jangan salah sasaran lagi. Nah, kita paham betul mengenai itu. Nah sekarang hanya by name, by address-nya itu supaya betul-betul pas. Sekarang sudah mulai jalan, Menteri Keuangan sudah ngatur semua itu. Jadi yang saya sebut tadi 43 triliun, itu setengahnya akan dipangkas biaya perjalanan pejabat-pejabat kita dan biaya-biaya lain itu untuk tadi di bawah untuk rakyat kita yang kurang mampu 50 juta atau 96 juta. Jadi lagi dihitung di angka berapa nanti akan diberikan. Tapi harus pada sasaran yang tepat. Sekarang bagaimana tahun ini? Kemarin pas kita baru rapat ada Menko Polhukam, ada beberapa menteri kemarin yang bicara, kepala BNPB juga ada semua. Kita hadir bicara kemarin. Nah sekarang ini lagi disiapkan oleh tim kecil, skenario-nya itu. Nah kalau skenario yang normal sudah tidak ada masalah. Skenario tidak normal ini, karena kita tidak mau nanti penyebaran itu akibat mudik ini. Karena ini jutaan yang akan mudik. Jadi Anda bisa bayangkan mudik itu bagaimana dampaknya nanti pada kesehatan. Dan tapi ujung-ujungnya kita akan tunggu juga mungkin fatwa MUI, nanti Presiden akan memutuskan. Ayo kita kompak, patuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada. Karena kalau kamu tidak patuh, kamu ikut sebenarnya membunuh orang lain. Karena kamu bisa carrier ke tempat lain. Jadi jangan ada yang ngomong, wah ini kita harus begini, udahlah patuhin aja lah. Patuhilah tokoh-tokoh institusi-institusi kita yang ada,
Tapi suatu, kalau itu bukan bidang ahli kita jangan berpretensi seperti kita tahu semua. Jadi kalau kita patuh misalnya tadi pada ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah dan itu berlaku internasional, kita patuh. Jangan kita menyebarkan rumor. Kamu juga terus sebenarnya membantu membuat orang meninggal karena rumor yang kau berikan. Tergantung kamu. Kamu harus berbuat baik pada orang. Kalau kau tidak bisa menolong langsung, paling tidak jangan menebar kebencian. Menebarlah tadi bagaimana kita harus patuh kepada protokol-protokol kesehatan yang ada. Itu aja pesan saya.